Polemik dualisme partai politik anggota DPRD Seluma Dapil 2 Talo Iwan Harjo mulai menarik perhatian publik. Ini setelah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Seluma Mas Tawi menyerahkan SK dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKP tentang pemberhentian keanggotaan PKP dan pemberhentian antar waktu anggota legislatif atas nama Iwan Harjo kepada Sekretariat DPRD Seluma Senin pagi. Menurutnya, sesuai ADART PKP, jika ada kadernya yang telah pindah partai walau masih duduk sebagai anggota DPRD, maka wajib mundur dan digantikan calon yang berada di urutan kedua. Dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri sebagai kader PKP ke KPU Kabupaten Seluma saat pencalonannya kembali menjadi anggota DPRD Seluma melalui Partai Nasdem Dapil 2 Talo. Selain itu menurutnya, jika SK-DPN PKP tidak diindahkan untuk segera melakukan PAW, maka konsekuensinya seluruh gaji, tunjangan, dan anggaran dana resesnya yang menggunakan APBD akan dilaporkannya ke APH sebagai temuan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Saya selaku Ketua DPK akan melapor ini ke yang berwenang, yang berwajib. Dalam hal ini proses secara hukum. Karena jelas Iwan Harjo itu tidak lagi, sekarang aja saya punya hak untuk mengusir dia dari ruangan ini karena dia sudah mengundurkan diri dari Partai PKP Indonesia. Nah, kenyataan dia masih ikut. Nah, dia juga jangankan menerima hak, hadir juga dia di sini nggak lagi punya hak dia. Tapi biarlah, akan saya pantau terus tentang perkembangan ini dalam bulan ini. Kalau dia masih menerima hak dia dari dana APBD APBN, itu akan saya laporkan. Karena dia tidak lagi mewakili partai PKP. Sementara itu Iwan Harjo sebelumnya mengaku enggan mundur sebagai anggota DPRD Seluma dan tetap mencalonkan diri kembali sebagai caleg melalui bendera Partai Nasdem karena tetap berpedoman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2023 dan surat edaran dari Mendagri tentang penegasan kembali pemberhentian anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda. Karena menurutnya posisinya sekarang sama halnya dengan 154 anggota DPRD dari PKPI di seluruh Indonesia yang tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota dewan meski telah pindah parpol lain. Karena partai terdahulunya sekarang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Titik poin bagi partai yang tidak mengikuti peserta pemilu, maka anggota DPRD-nya pindah partai tidak bisa digantikan. Surat edaran itu Mahkamah Konstitusi nomor 39 tahun 2013. Pokok intinya soal itu. Intinya ya. Jadi siapapun proses PAW tidak akan mungkin dilakukan. Tidak mungkin dilakukan. Se-Indonesia ini pernah kemarin melakukan pengusulan PAW Partai PKPI, tapi semuanya dibatalkan karena mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, perolehan suara pada pemilu 2019 lalu Iwan Harjo dari Partai PKP Dapil 2 Talo memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 2076 suara. Sedangkan suara terbanyak kedua Partai PKP atas nama Zelman Ardi dengan perolehan 375 suara. Haryadiono RBTV melaporkan.